Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu. Indonesia adalah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang dibangun dengan persatuan, kesatuan, serta perjuangan. Banyak elemen menjadi pendukung terciptanya negara yang adil dan makmur ini. Kita semua sama-sama memiliki peran penting dalam membangun negara kita. Saya, Angga Prayoga, guru IPA SMP IT Arahan Bandar Lampung. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana generasi muda berperan dalam membangun bangsa dengan peduli uang kita. Demi memajukan suatu bangsa pun tak cukup dengan memfokuskan pada satu bidang dan mengabaikan yang lainnya. Tentu perlu ada keseimbangan antara yang satu dengan yang lainnya. Semua pihak memang memiliki peranan khusus dalam memajukan sebuah negara, termasuk generasi muda. Pemuda sangat dekat dengan digitalisasi dan sangat paham akan peran teknologi yang saat ini terus berkembang. Kondisi ini dapat menjadi media bagi anak-anak muda di tanah air untuk bisa memunculkan ide-ide baru dan kreatif demi kemajuan Indonesia. Misal, melalui pemahaman instrumen APBN secara mendasar, generasi muda juga dapat memahami peran negara yang memberikan kewajibannya kepada masyarakat melalui berbagai skema, mulai dari subsidi bagi kebutuhan pokok hingga kebutuhan dasar infrastruktur. Ibu Menteri Sri Mulyani menyebutkan bahwasanya pemahaman dasar ini ke depannya dapat mengantar generasi muda kita untuk mengerti kewajiban dan haknya menjadi warga negara Indonesia. Generasi muda tak hanya berperan untuk keadaan Indonesia saat ini, tapi juga berperan penting untuk keadaan Indonesia di masa yang akan datang. Namun sayangnya, generasi muda sekarang ini jarang sekali ada yang menunjukkan kepedulian dan rasa cintanya kepada Indonesia. Faktanya, pemuda saat ini lebih menyukai berita tentang artis serta berita-berita hiburan dibanding berita penting tentang negara mereka, apalagi tentang pembangunan dan infrastruktur. Indonesia sedang krisis antusias dari pemudanya dalam membangun negara. Namun dengan slogan Recovery Together, Recovery Stronger yang merupakan fokus pada 3 pilar utama, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Generasi muda memiliki kesempatan luas untuk berkontribusi pada negara, misalnya dengan menerapkan gaya hidup sehat serta gaya hidup yang minimalis, zero waste, dan menggunakan sosial media dengan sebaik-baiknya. Tidak kalah penting dari semua ini adalah bagaimana pemahaman generasi muda ini terhadap instrumen APBN. Secara dasar, generasi muda juga dapat memahami peran negara yang memberikan kewajibannya kepada masyarakat melalui berbagai skema, mulai dari subsidi bagi kebutuhan pokok hingga kebutuhan dasar infrastruktur. Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa untuk bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera, setiap generasi perlu untuk bekerja keras, termasuk generasi muda loh, pelaku usaha Indonesia yang merupakan calon investor retail potensial. Sehingga sedini mungkin perlu diberikan edukasi dan literasi keuangan dalam berinvestasi. Terlebih lagi untuk generasi milenial dan generasi Z, yang merupakan pelaku utama di berbagai sektor saat ini, harus siap menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat. Akar dari kehidupan bermasyarakat adalah bagaimana sikap pemudanya. Melek literasi keuangan merupakan sinyal baik akan bagaimana Indonesia di masa yang akan datang. Sebanyak 85% masyarakat sudah menggunakan jasa keuangan, baik itu merupakan transaksi seperti menabung dan berinvestasi. Namun, literasi keuangannya masih sekitar 50% saja. Berdasarkan data survei yang dikeluarkan oleh OJK, didapatkan bahwa hasil 21,84% masyarakat termasuk bagian well literate, 75,69% termasuk sufficient literate, dan sisanya 2,06% tergolong less literate. Dan satu lagi tentunya 0,14% termasuk ke bagian not literate. Perkembangan digitalisasi yang digawangi generasi muda di sektor keuangan hendaknya mempermudah akses terhadap berbagai produk investasi. Namun, tidak lupa generasi muda harus mengimbanginya dengan peningkatan literasi keuangan. Literasi keuangan apa sih? Literasi keuangan adalah pengetahuan dan juga keterampilan masyarakat yang mudah memberikan keyakinan terkait lembaga keuangan dan berbagai produk di dalamnya dalam parameter ukuran indeks. Dalam hal ini ada 4 aspek literasi keuangan menurut Chen dan Folk. Yang pertama, pemahaman pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi. Yang kedua, tabungan dan pinjaman. Aspek kedua pada literasi keuangan adalah berkaitan dengan pinjaman dan tabungan, seperti misalnya penggunaan kartu kredit.
Yang ketiga, asuransi. Aspek selanjutnya dalam literasi keuangan adalah pengetahuan dasar pada asuransi dan berbagai produknya. Terakhir, investasi, seperti pengetahuan tentang resiko investasi, suku bunga, pasar, dan lain-lain. Hendaknya seluruh masyarakat, terlebih generasi muda, lebih memahami fundamental dari masing-masing instrumen investasi. Jangan sampai pemuda yang sudah inklusi kemudian masuk ke berbagai investasi-investasi atau kegiatan keuangan yang kemudian merugikan dirinya sendiri. Karena rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan diperlukan sektor keuangan yang stabil dan dalam. Antara lain, ditunjukkan dengan tingkat inklusi dan literasi keuangan yang tinggi. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, maka mereka akan mampu mengelola setiap dana finansial bisnisnya secara lebih baik lagi dengan memanfaatkan berbagai laporan keuangan yang ada. Sejauh ini, Menteri Keuangan telah dan terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk membangun forum koordinasi di dalam rangka meningkatkan literasi Indonesia, termasuk bekerja sama dengan semua pihak, seperti melalui universitas. Karena yang paling penting dari literasi adalah something that you can learn, yang memiliki banyak sekali hubungan dan manfaatnya bagi bekal hidup. Indonesia hanya akan bisa maju kalau generasi muda sadar dan peduli, serta menjaga bersama. Cara peduli dan menjaga adalah memahami bagaimana mengurus negara ini, mengurus keuangan mandiri dan menjaga untuk diinvestasikan di tempat yang benar dan baik. Bila semua elemen fundamental ini mampu terus berkomunikasi, berkolaborasi, dan bersinergi, maka kita yakin ini akan menjadi sebuah momentum Indonesia untuk maju.